Munculkah PowerPoint? Sudah muncul. Sudah muncul. Ini harusnya kita jadi di minggu kemarin. Pendahuluan metode modern dalam optimasi, sama yang pertama kali kita bahas itu namanya algoritma genetika. Nah, ini metodenya sepintas. Banyak metodenya sebenarnya dari ini. Skripsi mahasiswa kakak tingkat kamu sudah banyak sekali yang membahas ini. Berarti Rizka sambilan kalau ada kuliah mau live silakan juga nggak apa-apa. Saya record ini. Kalau tabrakan. Jadi ini metode modern dalam optimasi. Metode yang kita pelajari algoritma genetika, simulated Ibu, annealing, ya, maaf Bu, izin keluar bisa enggak Bu? ya, boleh silakanlah. Terima Berarti kasih Bu. nanti ganti kalau udah ganti harinya kamu jangan ekskurs lagi berarti ya. Iya Bu. Oke, ini metodenya algoritma genetika, simulated annealing, particle swarm optimization, and colony optimization, fuzzy optimization, sama neural network based method. Ya, algoritma genetika, simulated annealing, particle swarm, PSO, algoritma koloni sarang semut, koloni semut, optimasi fuzzy, sama jaringan saraf. Jaringan saraf ini kalau yang ngambil komputasi ada belajar di AI, Artificial Intelligence. Nah, ini beberapa metode yang akan kita pelajari ke depan tentang metode modern di optimasi. Tugas kamu mulai hari ini, browsinglah paper-paper tentang ini. Saya tidak minta paper yang di browsing itu dikumpul, tidak. Jadi, kamu putuskan dulu metode mana yang kamu pakai. Jadi, tidak perlu semuanya harus paham semua metode yang saya ajarin ini. Contohnya, Rizky lebih suka dengan algoritma genetika. Is lebih suka dengan simulated annealing. Oke, silahkan. Ya kan? Algoritma genetika, simulated annealing. Oke, silahkan. Carilah topik semua. Putuskan dulu 1 sampai 6 atau ada lagi sebenarnya. Ada miopic. Kalau kamu lihat skripsi-skripsi atau pernah ikut seminar mahasiswa, banyak ada greedy heuristic. Apalagi ada ya. Ada greedy saja. Apalagi Bimel Fitri yang lagi belajar SCP, lokasi fasilitas yang punya ide itu apa namanya? Ada nggak yang punya ide Lestari sama Indah Aryani? Lupa itu apa metodenya? Nanti cek coba. Harusnya yang lagi ngambil SCP banyak. Bimbingan saya, bimbingan Fitri banyak SCP. Semua pakai metode. Kamu lihat aja metode heuristik. Nah, ada bilang metode, ada bilang algoritma heuristik. Nah, metode-metode heuristik ini sebenarnya udah masuk semua ke dalam metode modern. Contoh, Rizky udah memutuskan dia mengambil genetik algorithm. Artinya Rizky searchinglah genetik algorithm. Jadi tidak usah pecah-pecah pikirannya. Iis pengennya yang fuzzy, carilah yang fuzzy semua. Fuzzy bimbingan Bu Eka juga banyak. Silahkan cari paper, cari skripsi, silahkan. Yang menjadi rujukan, skripsi boleh dijadikan rujukan, tapi tidak boleh banyak. Hanya boleh 20% dari daftar pustaka. Selebihnya bagusnya paper atau jurnal. Ini kalau cari pakai jurnal bahasa Indonesia susah dapetnya. Memang jurnalnya kebanyakan Inggris. Sekarang kan banyak AI, banyak aplikasi translate. Jadi silakanlah translate, nggak susah lagi. Nggak lebih gampang translate dari Inggris ke Indonesia daripada Indonesia ke Inggris. Nah, tugas paper kamu bukan review paper nanti. Tugas paper kamu tulisnya dalam bahasa Indonesia. Saya nggak minta dalam Inggris.
gampang kok dalam bahasa Indonesia. Nanti akan kami publikasikan dalam jurnal Sinta. Jurnal Sinta, ini lain topik dari tugas akhir. Pas pula. Terserah, dari pokoknya ada kaitannya yang mana. Yang penting tentang metode-metode ini. Kalau ada yang dapat metode di luar ini, silakan konsultasikan dengan saya. Saya mau lihat masuk nggak ke metode modern optimasi. Tidak bisa, Bu, saya mau pakai branch and clone, nggak. Saya mau pakai branch and cut, tidak lagi. Ini semuanya namanya metode eksak. Kita akan belajar metode-metode yang modern. Nah, nulis papernya nanti nggak perlu bingung dulu, cari topik dulu. Jadi pertemuan hari ini pikirkan dulu topiknya sampai ke minggu depan. Berarti minggu depan kita kuliahnya di hari Jumat ya. Rabunya nggak ada kan, kita pindah ke Jumat pagi. Jumat pagi berarti ketiga itu jadwalnya off kalau nggak salah. Kita akan ketemu jadwalnya off. Apa yang sudah setiap orang di kelas ini harus tahu topiknya mau pakai apa. Sama kumpulkanlah semua paper-paper pendukung yang kamu searching di Google. Oke? Nggak usah di print, hemat aja. Punya laptop kan, saya rasa semuanya udah punya segini. Simpanlah filenya di laptop. Bawalah laptopnya di hari Jumat depan. Gitu. Nanti tampilkan, nggak usah di print, hemat jadi. Jadi biar saya lihat jurnal-jurnal pendukungnya benar apa enggak. Searching jurnal pendukung maksimal 5 tahun ke belakang. Jadi kalau ini 2023, jurnal paling lama 2018. Yang jurnal tua-tua nggak usah. Kalau kamu dapat cuma untuk rujukan kamu, silakan. Untuk baca-baca kamu boleh. Tapi tidak usah dimasukkan dalam daftar pustaka nantinya. Oke, itu ya. Paham belum tentang topiknya dulu? Searching lah mulai. Ketemu yang bahasa Indonesia mau diambil silahkan. Ketemu paper yang Inggris mau diambil silahkan. Terus kalau sudah dapat paper, apa kerjaannya? Cari topiknya. Kan mau cerita nih. Kayak kita mau bikin skripsi. Sebenarnya jurnal itu kan ringkasan skripsi. Tapi kan saya nggak mungkin nyuruh kamu buat skripsi, semua dari topik skripsi. Jadi nggak mungkin lagi. Kita punya 16 kali pertemuan. Jadi di akhir November, paper ini harus selesai. Saya nyebutnya paper atau artikel. Itu akan menjadi nilai UAS. Dengan saya, sampai pertemuan ke-8, selesai 50% paper. Jadi, dari 1 sampai 3 babnya selesai. Bahkan bab di paper itu singkat banget kan, cuma berapa halaman. Paper itu cuma 10 halaman. Iya, tapi bukan harus dikerjakan. Iya, nanti sisanya kerjakan setelah UTS dengan Bu Fitri. Jadi nggak sulit sih, 4 bulan cukup. Saya akan coret-coret, saya akan koreksi semua tulisan dari pendahuluan, latar belakang gitu. Nah, sekarang kalau udah ketemu topik nih 1 sampai 6, masalahnya Bu pakai apa? Pakai masalah orang boleh, tapi harus beda metode. Jadi, metode sama Bu Siska udah pakai metode genetika, Bu. Saya mau pakai genetika juga metode sama boleh, tapi kasus harus beda. Ambil data punya skripsi orang aja, nggak usah pakai paper orang, boleh dipakai. Nanti kasih rujukannya kan, sumber data, nah gitu. Metodenya beda nih, Bu. Tapi saya kasusnya sama, Bu Siska kasus CSP sampah, saya kasus sampah deh, Bu. Tapi saya pakai metode yang beda ya, oke. Yang kebetulan lagi skripsi. Nengah pakai apa? Skripsinya, SCP-nya tentang apa metodenya? Metodenya tentang ini, Bu. Topsis sama Oh, potas. nah ini yang saya bilang tadi punya ide. Kamu baca skripsi ide lah nggak? Gimana, Bu? Tadi kan saya nanya ide Lestari sama Indah Aryani, baca nggak ini? Punya ide Lestari sama Indah Aryani kan, Topsis ini kalau nggak salah ibu pembahasnya. Oke, jadi rumah sakit nih.
Data rumah sakit yang punya Nengah boleh dipakai. Kalau mau dipakai, silakan cari pakai metode yang mana yang kamu pakai ini. Oke? Nggak bisa pakai Topsis, dia bukan masuk ke dalam metode modern ini. Data kamu bisa kamu pakai, terserah kamu pakai apa. Yang tadi saya ada buat Nyopi, ada buat greedy heuristic, silakan. Pendahulunya sudah ada, berarti kamu enak. Tinggal pakai pendahuluan kamu. Nanti saya kasih contoh lihat paper. Nanti kamu ketik, kita bahas nanti. Oke, Rizky, tentang data apa Rizky? Kalau topik statistiknya belum ada, Bu. Belum mulai bimbingan? Belum, Bu. Waduh, statistiknya kemana? Statistik kan banyak tuh, ada multivariat, ada regresi. Kamu ngambil apa? Di multivariat, Di multivariat, datanya mau rencananya tentang apa? nah yang itu juga belum ada sih. Aduh, aduh. Dengan siapa? Dengan Bu Dian bimbingannya? Iya, Bu, dengan kemudian kemarin juga Nah, si Bapak kemudian oke lah. Terserah mau pakai data yang sudah ada di bayangan kamu, atau kamu mau pakai punya siapa, terserah. Yang penting ini, metode sama boleh, tapi kasusnya harus beda, atau metodenya beda, kasusnya sama. Sampah-sampah boleh, rumah sakit boleh, tapi metodenya harus beda. Tuh, Iis pakai metode apa Iis? Sama kayak punya Nengah, Bu. Tapi bedanya di mana? Bedanya di itu apa? Metodenya lagi, Bu. Kamu Kalau pakai apa? kalau punya Nengah Topsis sama metode apa satunya tuh lupa. Kalau punya Iis pakai metode Topsis sama EDAS, Bu. Datanya sama ya? Beda, Bu. Nah, ya udah, berarti kamu pakai data punya kamu sendiri lah, aman berarti Nengah sama Iis ya kan? Kalau mau pakai punya orang lain terserah. Yosari datanya dari Bu Fit tentang inventory sudah. Belum, Bu. Nah, coba cari dulu. Berarti yang ya itu yang belum ada data, berarti silakan cari datanya dulu atau cari metodenya dulu. Minggu depan, minggu depan yang saya mau sudah ada topik. Topik algoritmanya yang apa? Masuk saya topik itu yang mana? Genetika, partikel, uncolony, fuzzy. Seminggu nih 10 hari berarti sampai 9 hari sampai ke Jumat nanti. Cukup kok untuk browsing itu dulu. Setengah jam sehari cukup. Nggak usah seharian di browsing. Kira-kira, oh ini PSO nih. Oh kira-kira ini ACO. Ini kan PSO. Ini ACO. Atau ini SA gitu ya. GA gitu. Browsing pakai apa? Kalau sudah putuskan mau pakai yang mana, carilah jurnalnya. Yang mau dipakai minimal 10 dulu. 10 saya ketemu skripsi, oke boleh. Tampilkan buat saya minggu depan. Paham nggak? Oke, topik. Jurnal pendukung. Topik, jurnal pendukung, sama data yang dipakai. Nanti kalau saya berubah lagi boleh, Bu? Boleh. Berubahnya nggak boleh sampai ke pertemuan keempat. Ya, ini kan 2 ya, pertemuan kedua ya. Jadi sampai terakhir di pertemuan keempat lah masih boleh berubah. Tidak bisa sampai pertemuan 8 masih berubah terus. Kapan selesainya jadinya? Oke, paham yang ini dulu? Belum waktunya buat latar belakang, belum. Kumpulkan ini dulu. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas. Mendeley, bisa nggak Mendeley? Yang lagi susun mungkin sudah belajar. Yang Yosari dengan Rizky udah belajar belum Mendeley-nya? Sudah, Bu. Yosari? Sudah, Bu. Oke. Yang lupa, silakan cari lagi cara Mendeley itu gimana. Ada di YouTube Ibu yang di mata kuliah Metopen.
cari aja, ketik nama Ibu, cari-cari di situ. Sitasi ya, Ibu, cara buat sitasi. Nah, itu kamu perlu, bukan hanya di tugas Ibu di sini, tapi di skripsi kamu juga perlu. Nggak bisa lagi pakai manual. Zaman begini, semua pakai Mendeley atau EndNote, terserah sukanya yang mana. Tidak harus Mendeley terus EndNote juga boleh. Yang mana lebih familiar dan gampang buat kamu. Oke, itu nanti mau dimasukkan, kamu mengutip nanti. Nah, itu yang akan dimasukkan. Jadi nanti jurnal pendukung kamu ini yang kamu dapat, saya bilang minimal 10, semakin banyak semakin bagus, kita akan masukkan semuanya ke dalam Mendeley. Nah, itu aja topik untuk tugas minggu depan ya. Wajib ada ya. Jadi saya kasihnya biar, ya itulah namanya tugas pertama, tugas kedua gitu. Itu yang jadi NTR kamu. Nanti di minggu keempat kita sudah mulai nyusun yang namanya pendahuluan. Oke, nah, saya masuk ke materi ya. Nah, jadi kali ini yang saya ajarkan materinya nggak sampai detail lagi. Kan sudah mau memutuskan mau pakai yang mana minggu depan. Saya kasih yang umum-umum aja sih. GA tuh belajar apa, simultan itu belajar apa. Jadi nggak perlu sampai ke detail. Jadi lebih fokus di yang nanti kamu pakai. Sebelum Ibu kasih ini, mungkin Ibu share dulu deh paper. Rata-rata semua udah pernah baca paper, yakin Ibu. Jurnal-jurnal. Nah, nanti kita akan tulis jurnal itu akan benar-benar kita submit. Yang Indonesia aja, jadi murah saya bayarnya. Hmm. Oh, cari. Kasih contoh. Kalau ada yang memang, Bu, bagaimana kalau saya buatnya dalam bahasa Inggris, Bu? Ya udah, bagus sekali, nggak apa-apa, silakan. Nanti dicek grammarnya. Saya cari yang baru ya. Bentar ya. Cari, Bu, cari yang bahasa Indonesia. Jarang udah pakai yang bahasa Indonesia nih. Nah, ini dulu deh. Yang ketemu dulu deh. Ya, contohnya. Ada lagi yang baru lupa, belum ketemu judulnya. Nah, ini udah keluar screen-nya. Sudah, Bu. Nah, ini bimbingan Ibu dulu. Lama udah, 2015.
Ini skripsi dia. Ini dari skripsi. Skripsinya dibuat ke paper. Ini jurnal. Saya kasih contoh jurnal Indonesia. Jadi nanti ini ada judul gitu ya. Nanti akan ada nama kalian, nama saya dengan nama Bu Fitri di sini. Abstrak itu nanti terakhir, tapi sepintas saya kasih tahu, abstrak itu sebenarnya rangkuman dari bab 1, latar belakangnya, apa yang mau dikerjakan, metodenya apa, hasilnya apa. Cuma itu. Intinya seperti itu, apa yang mau dikerjakan, kamu pakai apa, hasilnya apa, itulah namanya di abstrak. Biasanya nanti tiap jurnal beda-beda nih formatnya, nanti saya kasih formatnya. Kita pakai jurnal MIPA aja yang gampang. Ini yang punya di Unpad. Matematika integratif punya Unpad. Nah, itu nanti ada abstrak Indonesia, ada abstrak Inggris. Jadi nanti ketiknya sesuai dengan formatnya sudah mulai. Jadi nggak sembarang ketik. Ini cuma dikit kok halamannya, cuma berapa ini? Cuma 10 halaman. Jadi nanti kan buat Indonesia, buat Inggris. Abstrak itu terakhir nanti kalau udah selesai baru bisa bikin abstrak. Nah, nanti ada pendahuluan nih, pendahuluan. Pendahuluannya. Ini pakai Mendeley 27 beda-beda formatnya. Ada yang pakai misalnya Octarina et al. 2023 dan Mirani et al. 2015. Nanti kayak gitu terserah. Nanti kita lihat formatnya. Ini format yang punya Unpad. Nah, dengan saya bikin pendahuluan seperti ini sama tinjauan pustaka ya sama metode penelitian cuma 3 itu. Sampai ke pertemuan 8 itulah yang akan kamu kumpul dengan saya. Beberapa jurnal dia ada pendahuluan, tapi dia tidak misalkan daftar pustaka, tidak bisa daftar pustaka. Tujuan pustaka tidak dipisahkannya, digabungkannya dengan metode penelitian. Nah, di sini sudah digabung. Tidak ada apa-apa. Pokoknya saya gitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, sama metode penelitian. Nah, ini, ketikan ini yang semua pakai equation, yang belum terbiasa, belajarlah equation, anak matematik. Nah, ini nanti hasil pembahasannya dengan Mufid. Yang simple aja. Jadi data siapa yang mau pakai, data skripsi orang atau bimbingan saya mau dipakai silahkan. Kalau dia sudah pakai genetika, kamu jangan pakai genetika, pakai yang lain. Gitu. Cari yang simple, nggak usah terlalu ribet sampai gitu. Dah, ini nanti dengan bukit yang terakhirnya. Pokoknya kita beres sampai hasil pembahasan. Nanti ada namanya kesimpulan, udah daftar pusaka. Nah, ini makanya yang saya bilang. Sekarang kan sudah update, zaman dulu masih dikit-dikit boleh. Sekarang kalau jurnal minimal dia harus 15. Ini kan nggak kita ketik, kalau Mendeley tinggal nanti bibliografi, search langsung keluar kan dia semuanya. Nah itu yang mau dikerjakan itu yang akan jadi nilai tugas akhir nanti. Nilai akhir semester. Selesai sampai yang bagian 3, itu akan jadi nilai UTS kamu dengan saya. Ada ujian tertulis, tapi nilai ini 70%. Tertulisnya cuma 30%. Karena tetap wajib harus ada UTS kan. Oke, nah, contoh yang lain, nah, ini contoh yang lain. Keluar sudah? Nah, ini yang lagi ngerjain, semua kan lagi ngerjain skripsi. Jadi saran ibu, kalau dengan bukit dengan saya, rata-rata kami publikasikan punya mahasiswa. Ada yang bagian dari penelitian kan, bimbingan proyek. Itu wajib. Nah, ini bimbingan proyek penelitian sama Hutapea 2017, anak matematik kita kok. Ini terurut nama ya, karena saya corresponding author-nya. Kalau yang Indonesia, corresponding author-nya kalian juga nggak masalah. Kadang-kadang beberapa jurnal lebih gampang kami yang pakai nama dosen ya, corresponding author lebih cepat di accepted ya kan daripada nama mahasiswa. Nah, ini jurnal Inggris sama, ada abstrak, ada introduction, ada metodologi. Nah, ini modified ini kan sebenarnya tinjauan pustakanya. Nah, itu yang kita buat dengan saya itu dulu. Yang ini yang hitung-hitungannya nanti dengan Bu Fit.
Udah referensi cuma dikit. Makanya kalau baca jurnal kadang pusing kepala kan, nggak ngerti. Sama, jadi halaman skripsi yang halaman 100-an skripsi kamu, 100 lebih halamannya itu nanti disingkat jadi seperti ini. Nah, yang ini, dia prosedur seminar. Ini karena diseminarkan oleh mahasiswa. Nanti dia yang seminar, ada yang dibentuk 2 kolom. Nanti tergantung lah, kita lihat aja nanti. Untuk berapa, saya download panduan penulisannya yang terbaru. Apakah dia single column atau double column. Intinya sama sih, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, sama bab 3 metode penelitian, itu aja. Jadi tidak perlu tinjauan pustaka kalau deskripsi kan sampai berhalaman-halaman tuh 5 sampai 7 halaman gitu kan. Kalau ini singkat aja 1 halaman 2 halaman. Tidak harus detail kan. Nah, ini dikit banget nih. Ini bab 1. Bab 2 sorry. Tinjauan pustaka dikit kan. Starting problem search dikit. Ini algoritma greedy. Oke, itu aja. Nah, sekarang saya balik ke materi lagi. Ini sudah kembali ke PowerPoint. Sudah. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Jadi apa sih umum-umumnya aja. Nanti kita lebih ke fokusnya. Nanti misalnya nengahnya ngambil pakai genetika, jadi saya akan jelaskan genetika ke dia. Terus ngambil aku, saya jelaskan aku ke dia. Jadi tidak bisa, tapi nggak 100% semuanya dari saya gitu ya. Kamu juga browsing belajarnya. Kan waktunya terbatas. Karena orangnya dikit, jadi kita akan kayak bimbingan skripsi aja gitu. Lebih pasti, jadi tidak pening-pening. Sampai semuanya dipelajarin. Ini algoritma genetika, dia itu berdasarkan pada prinsip genetika, ya, berdasarkan pada prinsip genetika natural atau seleksi natural, seleksi alam. Kemudian kalau simulated annealing, ini pada pemanasan thermal. Orang teknik mesin suka pakai simulated annealing. Kemudian ada PSO, bimbingan ibu ada yang pakai PSO, Rina Agustinto. Nah, mungkin data Rina mau dipakai, pakai metode yang lain, silakan. Vertical shock optimization, dia berdasarkan pada kelakuan sekelompok benda-benda hidup, misalnya sekawanan serangga, sekumpulan burung, terus segerombolan ikan-ikan. Kemudian ada end colony optimization, itu berdasarkan kelakuan daripada koloni semut yang mencari lintasan terpendek dari sarang menuju ke sumber makanan. Jadi tetap kalau yang optimasi, sama kayak ngambil program linear, ada fungsi objektif, fungsi tujuan, ada kendala. Sama ada desain datanya diketahui. Ada juga fuzzy optimization method, bimbingan Bu Eka Susanti, banyak ya yang pakai itu. Mungkin kalau mau dicari, silakan datanya, pakai yang lain metodenya. Neural network, bimbingan Ibu Anita ada banyak, tapi dia lebih ke komputasi. Kalau datanya mau dipakai dan dipakai ke arah optimasi, ya silahkan. Itu. Nah ini, sebenarnya kamu bisa baca ini. Konsep dasar yang mengilhami timbulnya algoritma genetika yang ditemukan oleh Charles Darwin, ya biasa pakai teori evolusi, hanya individu yang kuat yang mampu bertahan, ya kan? Prinsipnya ini, dia pakai seleksi alamiah, yang nggak tahan dia akan berguguran. Karena proses seleksi alamiah, jadi akan dipikir bagaimana sih cara mendapatkan keturunan yang baik. Jadi kalau kita bagaimana cara mendapatkan
keputusan atau nilai yang lebih optimal. Yang baca gitu ya, nih dari populasi awal nih diseleksi gitu kan ya, dicari yang baik sampai gini. Kalau dulu sekolah inget nggak perkawinan silang antara misalnya mangga manis, mangga manis berwarna kuning dengan mangga asam berwarna oranye. Kita kan enaknya maunya warnanya oranye manis gitu. Nih beberapa definisi penting pakai algoritma genetika. Jadi ibu nggak baca detail semuanya ya. Ibu cuma mau menampilkan ini loh genetika belajarnya ini. Nanti saya kasih tahu PSO belajarnya ini gitu ya. Jadi biar saya pasti akan lebih kebut ya. Kan di PPT di LNM sudah saya buat nih pertemuan 1 belajar apa, 2 belajar apa, 3 belajar apa. Jadi pengennya nanti sebelum yang 4 tadi, sebelum pertemuan 4 sudah tertampil semua. Ini PSO, ini aku, ini simulated annealing, biar kamu bisa tahu, oh Bu, saya mau pakai ini, saya mau pakai itu ya. Mungkin kalau dengan baca di video lebih jelas, silahkan. Rekaman Ibu ngajar optimasi modern dari tahun-tahun yang lalu, yang pas zaman pandemi yang semuanya full online, ada di YouTube, jadi silahkan dilihat. Ibu hari ini baru ngajarin genetika. Lama banget nunggu Ibu kapan ngajar akunya, kapan ngajar PSO, silahkan dilihat. Kan bisa dicepeti kalau di YouTube, skip-skip aja boleh. Yang penting-penting aja dilihat, kalau pengen lihat. Klik aja lah pokoknya di nama YouTube tuh di nama ejaan nama ibu ya, cari video optimasi modern, ada kok di situ. Ini genotype istilahnya gen. Gen itu satuan dasar ya kan, kita belajar gen di biologi. Satuan dasar, jadi satu gen itu satu kesatuan kita sebut dengan namanya kromosom. Nilai gen itu bisa biner, ingat nilai biner itu nilainya 01, 0 atau 1, ada float, ada integer berarti bulat, maupun karakter, dan bisa juga kombinatorial. Nilai dari gen disebut dengan alel. Gabungan dari gen membentuk kromosom. Kromosom bersatu menjadi yang namanya individu. Individu-individu berkumpul, sekumpulannya kita sebut dengan namanya populasi. Nah, generasi, ada istilah generasi, itu siklus. Jadi satu siklus generasi 1, 2 siklus kedua generasi 2. Ada namanya nilai fitness. Nilai fitness ini untuk menyatakan seberapa baik sih individu itu didapatkan. Nanti ada ketentuan fitnessnya bagusnya berapa. Jadi kalau kurang dari nilai fitness yang ditentukan, berarti individunya kurang baik, dibuang. Ini hal yang harus diperhatikan. Kita harus definisikan individu. Individu itu solusi yang mungkin muncul dari permasalahannya. Jadi kalau tentang TPS, lokasi sampah, berarti individunya itu TPS-TPS. Kalau tentang rumah sakit, berarti individunya itu rumah sakitnya itu individunya. Ada 50 rumah sakit di Palembang, berarti individunya ada 50. Ini mendefinisikan nilai fitness, ukuran baik tidaknya individu. Kemudian kita ada bangkitkan populasi awal. Bangkitkannya bisa secara acak, pakai tabel acak, pakai random walk, pakai Excel juga bisa. Sudah dipilih acak, kita ada namanya seleksi. Terus ada namanya kawin silang. Sama terakhir mutasi gen. Ini individu. Individu bisa dikatakan dengan kromosom, tadi bisa nilainya biner, float, dan kombinatorial. Contohnya ini, Raveling Selesma problem. Ini individunya, 1, 2, 3, ini individu semua. Titiknya ini individu. Lokasi-lokasi rumah sakit, lokasi IGD, lokasi TPS sampah. Kalau mau tentang inventory misalnya, gudang-gudang JNE itu loh. Gudang-gudang JNE, apa titik drop point ya, drop point JNE, Tiki, si cepat, nah itu drop point-nya. Itu individu. Nah ini individu itu kan, nah ini individu nih. Satu set yang besar namanya individu. Di dalam individu itu ada kromosom, ya kan? Di dalam kromosom yang kotak kecilnya namanya gen. Jelas ya? Gitu. Individu sampai 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak besar ini bergabung yang namanya populasi. Kita lah individu-individunya bergabung dalam populasi jurusan matematika. Mungkin sebelumnya gini, individu-individunya itu orang-orangnya. Sorry, gen-gennya itu orang-orangnya. Individunya berarti kamu angkatan 2000 berapa.
angkatan 2020, 21, 22, 23 bergabung dari populasi mahasiswa matematika. Gitu ya. Nah, ini nilai fitness. Dia dijadikan acuan dalam algoritma genetika, dia menyatakan baik atau tidaknya suatu individu. Jadi algoritma genetika itu mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Kalau dalam TSP itu Traveling Salesman Problem, dia itu kan mau meminimumkan jarak. Maka nilai fitnessnya itu inversi dari jarak. Jadi optimasi itu nggak harus selalu optimal ya. Kan artinya, nggak harus, optimasi tidak harus selalu maksimal, tergantung kasusnya. Kalau profit, dia pasti mau maksimum. Kalau jarak, dia pasti akan minimum. Ini siklus algoritma genetika. Jadi ada populasi awal yang kita bangkitkan, kita evaluasi dengan nilai fitnessnya, kita pilih, kita seleksi, baru dilakukan reproduksi dengan kawin silang dan mutasi, terbentuklah populasi baru. Kalau populasi baru sudah dibangkitkan, kita ulang lagi evaluasi fitness terus, sampai nilai fitnessnya mantap, tidak ada perubahan. Itulah didapatkan nilai optimal. Ini gimana sih cara bangkitkan populasi awal? Bisa pakai bilangan acak, bisa pakai random walker, random simulator, terserah banyak. Ini diacak. Pakai Excel, ketik aja random gitu kan. Ini contohnya. Ada 4 individu nih. Yang kita acak dengan 7 kotak. Bu, kita ngacak aja sendirilah 1, 3, 4. Ya, cuman bias nantinya. Kalau ngacak sendiri. Pakai Excel yang paling gampang nanti. Nah, seleksi. Seleksi itu ingin mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik ya pasti akan menghasilkan keturunan yang baik. Jadi nilai fitness itu semakin tinggi, maka kemungkinan terpilihnya semakin tinggi. Nah, cara seleksi itu pakai mesin roulette, pakai turnamen boleh. Ini mesin roulette putaran orang-orang suka bikin arisan, lucky draw, itu kan bisa dipakai. Sekarang kan banyak aplikasinya. Nah, ini formulasi untuk nilai fitness. Ini individu nih contohnya nih, misalnya fitnessnya. Bu, saya buat aja 5, 15, 35. Kan banyak kemungkinan nih. Kita orang berlima di sini aja bisa beda-beda nanti dapat nilai fitnessnya. Nanti ada yang 20, 20, 20, 20. Ada yang 10, 10, 10, 10. Terakhirnya 60. Lucu kan kalau kayak gitu. Jadi mending pakai ini. Mesin roulette, turnamen, atau ya pakai Excel. Crossover itu pindah silang untuk melibatkan 2 individu supaya dapat keturunan yang baru. Dia pakai pertukaran gen. Nanti saya kasih lihat kapan pertukaran gen. Jadi induk 1 dengan induk 2 nih. Ini kita random. Random tuh 0, 1 itu artinya bilangan acak dengan interval 0 sampai 1 diacak. Diacak gitu. Jadi ada 0,5, 0,07, terserah gitu. Kalau nilai bilangan acak yang kita peroleh lebih kecil dari probabilitasnya, probabilitas crossover, kalau lebih kecil, maka kita lakukan crossover. Kalau dia nggak lebih kecil, tidak, berarti algoritmanya selesai. Nih, crossover nih, pertukaran langsung. Ini ada individu, ini contohnya nih. 01, 11 gitu kan. Ini 0,7. Ini kan mantap, lihat yang di atas 1100. 110, sorry. Ini kan 0 dengan 1. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Nih. Tadi kan 01 nih jadi 10. Betul kan? 10 jadi 01. Ini kebetulan 11 sama 11. Yang dia garis saja. Ini ini probabilitas crossover-nya 0,9 nih. Ditentukan 0,9. 0,7 kan lebih kecil daripada 0,9. Maka dilakukan crossover seperti ini. Disilang, diputar. Ini yang kedua contohnya 0,95. Dia lebih besar nih daripada 0,9, jadi mantap. Ini yang sebelah kiri tetap dengan yang sebelah kanan, tidak ada perubahan. Terus yang ini 0,35. 0,35 random numbernya itu kecil dari 0,9. Ini dia kasih batasan di sini. Jadi dari yang ini sampai sini yang putus-putus hijau itu kamu tukar posisinya. Tukarnya ini 10 jadi 01. 01 jadi 10 gitu ya. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. 0,65. Kecil nih dari 0,9.
Ya udah, yang ini yang diminta kan. Jadi 10 dijadiin 01 yang hijau ya. Paham nggak yang crossover? Terus nanti pasti akan timbul pertanyaan, kapan Bu batas yang ini garisnya? Kenapa ini batasnya? Kenapa ini cuma 2? Kenapa nggak dari awal sama dari yang paling ujung ke kanan sekalian? Dia akan saya kasih tahu kapannya. Cara crossovernya udah paham belum? Intinya crossover dilakukan kalau bilangan randomnya lebih kecil dari probabilitas crossover. Kalau dia lebih besar, tetap tidak dilakukan crossover. Sampai situ, paham? Nih, cara yang lain lagi. Tadi ini enak nih, ini bilangannya cuma nilai angka 1 atau 0, itu namanya biner. Ingat ya, nilainya biner. Kalau ini nilainya float, nilainya float. Pertukaran secara aritmatika. Nih, randomnya 0,4. R-nya dapat dari mana sih? Dapat dari bilangan acak nanti. Diputar nih. Tapi putarnya enggak otomatis. Tadi enak ya, 0,2 dengan 1, jadi 1 dengan 0,2. Banyak acak sih, ini aritmatika. Dia kali dulu. 0,4 kali 0,2. Berarti sisa 0,4 berarti 0,6 kan? 0,6 kaliin 1. Dapatnya 0,68. Dibuatkan jadi 0,7. 0,4 kali 1 tambah sisanya 0,6 kali 0,2. Dapatnya 0,52, sisanya 0,5. Totalnya sama sih, 0,2 tambah 1 kan 1,2. 0,7 tambah 0,5 juga 1,2. Sama aja. Ini cara aritmatika. Enak sih yang tadi. Nih, langsung aja. Oke, ini kan 1,5 tambah 1, nih 2,5. Ini juga sama, 1,2 dan 1,3, 2,5. Tapi dasarnya ini apa? 1,2, 1,3 dari sini. 0,4 kalikan 1,5, sisa 0,4 kan 0,6 nih, biar 1 kaliin 1, 1,5. Dibalik, 0,4 kaliin 1, 0,6 kali 1,5. Tuh, sudah crossover ada mutasi. Nah, mutasi ini individu nih. Nilainya jadi berubah mutasi itu. Nilainya 0 ubah jadi 1. Setiap individu yang mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang tentukan. Nih, random dulu, kalau kecil acak lagi, kalau tidak berarti dia selesai. Contohnya, ini R-nya 2, random yang kedua. Berarti ini kan 1, ini 2. 0 ini diubah jadi 1. Selebihnya yang belakang 011 mantap. 011. Oke, ini cara yang lain. Ini cara yang lain. Kalau pakai aritmatika tadi. 1,2 mantap. Ini kan R kedua. Ini R1, ini R2 nih. 0,2. Diubah dengan nilai epsilonnya 0,1. Jadi 0,2 tambah 0,1, 0,3. Yang lainnya tetap. Sekali kasih. Nah, hal yang penting cari bilangan acaknya. Jadi biar bisa tahu pembangkitan populasi awalnya. Nah, contoh-contohnya kalau pakai aplikasi, kan kalau digambarkan grafik seperti ini, jadi nilai optimal ya ini yang paling tinggi di sini. Nah, ini fungsi kalau digambarkan banyak ya sekarang. Pakai GeoGebra bisa, GeoGebra, masukin fungsi aja selesai kan. Sekarang kan banyak aplikasi nih, nyari nilai ini nggak tahu, pakai aplikasi masukkan aja dapat kan nilainya, nggak perlu lagi kita pikir turunan ini dikali ini, enggak. Gambar juga gitu. Contoh-contoh yang lain ya, 8 gen biner ini. Dengan 01 ini bit. Ini contoh-contohnya. Nah, cari fitness gini.
Ini contohnya, ada 10 individu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nih, ini 10 individu. Maka kita bangkitkan bilangannya, katanya 8 gen biner. Benar, ini biner karena nilainya 0 atau 1. 8 kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita pakai bilangan acak nanti. Dihitung nilai fitnessnya. Dapat nilai fitness yang paling besar, itulah yang namanya individu yang maksimum. Dia terpilih kan dari atas sampai ke bawah. Nilai yang besarnya ada di 0,43. Jadi 0,43 ini yang namanya individu yang maksimum. Berarti itu individu yang boleh. Nanti kelihatan berapa. Nanti saya kasih contoh kasus deh. Ini masih bingung ya. Nah, ini crossover lagi. Kayak tadi ya, silang dan ganti-ganti silang boleh. Tidak semua pasangan individu itu mengalami crossover, makanya jadi yang ada batasnya, enggak semuanya dari awal kita tukar, enggak. Ini mutasi gen ditukar ya, 01 nanti diputar. Nah, contohnya dibangkitkan, ini generasi pertama, ini nilai probabilitasnya, ini nilai fitnessnya. Contoh-contohnya ya, hasil algoritma genetika. Dibangkitkannya pakai Excel semua. Nih, Bu, boleh nggak ya tugas saya tuh, saya tadi nggak mau pakai data-data orang lah, Bu. Nih, algoritma genetika. Saya pakai algoritma genetika untuk menyelesaikan model ini. Nah, ini saya bantu yang Yosari tadi. Yosari yang di apa inventory, setahu saya itu pembahas Krisda, dia pakai fungsi. Jadi fungsi ini bisa menyelesaikan pakai algoritma Yosari kalau nggak mau pakai data. Selesaikan pakai genetika boleh. Nah, ini bangkit populasi lagi, contoh pembangkitan ya, contoh-contoh pembangkitannya aja. Operatornya skip aja, tidak. Nah, ini hasilnya. Saya akan bantu kamu share skripsi bimbingan saya yang semuanya pakai genetika, pakai PSO. Saya kasih nanti, silakan dilihat. Kalau baca skripsi lebih paham gitu kan ya, dari yang tebel-tebel gitu. Kalau paper dia singkat-singkat aja, nggak ada cerita. Kalau skripsi mahasiswa kan dari bab 4-nya masih detail dengan rapi. Ini generasi 1, generasi 2. Terus nanti ya. Nah, ini bilangan acak. Cari-cari kata acak. Nih, nyusun kata-kata acak itu kan kita random password. Ini seleksi, mutasi. Ini sepintas nih apa yang dipelajari di genetika. Yaitu yang kemarin ya, di PPT minggu lalu. Nah, ini minggu hari ini. Sudah keluarkah PPT Sudah, Bu. barunya? Sudah, Bu. Nah, ini lebih detail ke genetika, ke contoh kasus ya. Ya, contoh gini. Nah, ini kan sebenarnya kamu perlu sih nanti untuk buat introduction. Nih, algoritma genetika. Ini nggak saya baca ya, nanti kamu baca. Saya mau tunjukin semester ini, mata kuliah saya mau tunjukin ini GA, ini PSO kerjanya. Jadi biar ada bayangan. Ini teori-teorinya. Ini kamu silakan baca, nggak masalah sih. Silakan dilihat-lihat saja dasarnya. Nah, ini yang Indonesia ya. Ini yang dari teks Inggrisnya. Cara-cara carinya. Ini sama nih tentang yang tadi. Nah, kalau algoritma genetika kan nanti di bab 2 itu ada tinjauan pustaka tuh. Nah, ini yang harus ditulis, tidak bisa pakai omongan ibu yang tadi. Itu kan bahasa informalnya, ini bahasa formalnya. Nah, cara membangkitkannya. Jadi nanti kalau nulis-nulis seperti ini NQ, M itu apa harus didefinisikan ya. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ini kerjaan skripsi bimbingan saya. Jadi ada jarak TPS, tempat nampung sampah tuh, yang kecil-kecil itu.
Ini di per kecamatan, ini contohnya di kecamatan Seberang 1, data lama ya. Jadi ada 16 kecamatan. Ini diukur, data 16 ini sebenarnya dapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Dapat datanya 16, ukur. Jadi jarak TPS 1 ke TPS 1 ini kita definisikan. TPS-nya TPS-nya namanya TPS Sudirman, TPS Basuki Rahmat misalnya gitu ya. Dikasih nama 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan nggak mungkin kita buat namanya panjang banget di situ. Ukur jarak antar TPS-nya. Dari TPS pertama ke TPS pertama berarti tidak ada perbedaan. TPS pertama ke TPS 2 senggal 50. Ya kan, mahasiswa ngukurnya pakai GPS, pakai motor, jadi ikuti jalan yang dilalui oleh si mobil pengangkut sampah. Gitu, jadi bukan tarik di map, buka aja Google Map tarik, beda kan nariknya. Kalau narik di lokasi kan, misalnya TPS 1 ini TPS 2. Kalau lokasi kan ya ada jalan-jalan gini kan. Jadi kalau ini kalau tali merah kalau ditarik lurus kan pasti lebih panjang timbang yang langsung aja. Oh, kan beda pasti. Ini pasti akan lebih besar dan ini pasti akan lebih kecil. Kalau jarak 1 dengan 2 950, diasumsikan bahwa jarak 2 ke 1 juga 950. Nah, ini sebenarnya ada di pembatasan masalah yang kamu suka buat di skripsi kamu. Bukan jalannya kadang kita tidak dua arah ya, tidak two ways, ada one way. Jadi kalau dari 1 ke 2 bisa langsung, nanti 2 kan nggak mungkin tuh bisa ke 1, bisa muter dulu. Nah, ya ini diasumsikan sama. Kalau kita tidak mau asumsikan sama, ya berarti ngambil data sendiri. Nah, untuk tugas MK ini nggak perlu lah ngambil data sendiri ya, nggak ada waktunya lagi. Ambil data punya kamu yang ada, atau data skripsi orang boleh. Nah, ini jarak tempuh nih, 0, ya. Nih, 0,9,5 1.200 ini, itu dapat dari mana sih? Dari ini, dari yang pertama nih. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Artinya ini punya 16 baris. Nah, ini baris pertama, itu namanya kromosom yang pertama. Yang kecil-kecil ini kan sebenarnya namanya gen, ya kan? Nah, kalau dielakkan tuh bilangnya gini, jaraknya itu kalau bisa paling jauh itu 500 meter sudah ada TPS lagi. Jadi sudah lewat 500 ada TPS lagi. Nah, cari jaraknya. Untuk angka yang kurang dari sama dengan 500, kita inisialisasikan dengan 1. Kalau lewat dari 500, diinisialisasikan ke 0. Ya, kotak 1, 0 itu namanya gen. Ya, jadi kotak-kotak ini bergabung disebut dengan namanya kelompok. Angka di dalam namanya bit. Bu, ini apa harus 500 ya tergantung. Mungkin ada yang 1.000, ada yang 2.000, tergantung dari tiap kasus. Jadi inilah asal muasal dari tadi kenapa muncul angka 1001 gitu. Kenapa nggak muncul angka seperti ini 1.000-1.000-an, 2.000-an gitu. Ya, paham inisialisasi? Oke, next ya. Nah, ini. Jadi kan tadi 16 baris tuh diinisialisasikan. Yang nilainya kurang dari sama dengan 500, jadi nilainya 1. Ini 011 nih, baris kedua nih. Saya skip ke sini ya. Ini. Jadi nanti ini coret sini aja ya. Jadi ini 1. Ini 1. Ya kan? Satu. Oh, ini 3,5 nih jadi 1. 1. Jadi 51, 50 gitu ya. Oh ini 60 nih 1. Ini 20 jadi 1. 1, 1, 1 gitu ya. Ah, terus ke bawah. Nah, bawah ini bentuknya inilah jadinya. Ini namanya populasi awal. Nah, kalau sudah ini kita cari fitness. Tadi saya bilang fitness itu cari yang paling baik. Gimana cari fitnessnya? Nah, angka 1010 tadi. 1 awasalnya 0 ya kan jaraknya 0 asalnya jaraknya 9,5 kaliin semua dari kromosom 1 sampai kromosom ke-16.
Ditotalkan, ditambahkan nih nilainya. Nah, ini dapat nilainya nih, sebelah kanan. Nilai fitnessnya. Nah, nilai fitness yang paling besar tuh ada di mana? Ada di 4,5. 4,5 itu ada di kromosom ke 11. Dia di kromosom ke 11. Ini cara menghitung nilai fitness relatif. Jadi rumusnya nilai fitness dibagi total fitness. P1, nah ini P1 ke 0 nih. Totalnya dari atas sampai ke bawah ditambahin totalnya katanya 1820. Nah, apa nilai kumulatif fitness relatif yang kedua 3,5. 3,5 kan dapat dari sini. Dibagi 1820 dapatnya ini. Terus sampai ke P16. Kalau sudah nyari nilai fitness, nah kita carinya, ini kan fitness relatif, sorry ini fitness relatif, nanti ada fitness kumulatif. Fitness kumulatif itu dari mana? Dari ini dari yang pertama, Q kedua berarti, Q kedua, sorry, Q kedua berarti rumusnya Q1 ditambah P2 gitu terus. Nanti Q3 berarti Q2 ditambah P3. Seterusnya sampai P16. Nah, dari kas dapat ini nih. Ini 0 kan. 0 tambah 0,192, 0,192. 0,192 tambah 0,192, 0,38. 0,38 tambah 0, 0,38 gitu. Sudah dapat? Ini ada aturan. Nilainya, nilai randomnya itu harus antara ini, antara key sebelumnya dan key sesudahnya. Nah, ini pakai bilangan acak nih. Ini nih sintak untuk cari bilangan acak random. Sama dengan RAND random pakai kurung buka kurung tutup nih muncul nanti. Ini bilangan acaknya nih. Dosa pikir-pikir payah-payah nyusun angkanya. Nah, pada bilangan acaknya salin ke sini. Ini salin ke sini. Nah, lihat bilang acaknya 0,36 nih, 0,36. Ini kan nilai key ya. Ini saya kasih kode nih, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, nilai 0 itu ada di mana intervalnya? Nilai R1. Oh, ini sorry, nilai R nih ya, 0,38 nih R-nya. 0,38 itu ada pada interval mana? 386. 386 itu berarti di sini nih. 386 kan? Berarti antara Q4 dengan Q5. 0,458. Itu ada di mana 458? Dari sini sama sini. 8 dengan 9. Itu ya. Kalau dia ada pada interval itu, maka yang terpilihnya yang di ujungnya. Ya kan? Q5 jadi X5, Q9, X9, Q3, X3 gitu. Itu kromosom yang terpilih. Kalau sudah gimana? Kalau udah dapat kromosom terpilih, seleksi nah. Ini kan nilai tadi. Bisa lama kan? Bisa terus kan? Silang, kawin silang pakai prosesnya terserah mau pakai berapa probabilitasnya, sorry. Probabilitasnya tentukan 0,25. Cari bilangan acak lagi di random nih. Ini bilangan acaknya muncul. Udah bilangan acak nih. Salin kan ke tabel bilangan acaknya. Kan nilai R tadi kan ada R1 sampai R16. Lihat nih. Apakah besar dari 0,25? Apakah kecil? Kalau kecil berarti dia yang terpilih nih. X2. Ini terkecil 0,07 dia terpilih. Kalau besar nggak terpilih. Itu sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai pemilihan. Memang harus dibaca ulang. Kalau sekali aja saya jelasin nih, aduh dari mana dicoba. Tadi saya share, saya cari dulu skripsi bimbingan saya tentang genetika. Mungkin kalau kamu baca bisa lebih paham. Saya share ke grup nanti. Saya bertahap dulu ya, yang genetika dulu. Sama untuk yang minggu depan simulated annealing gitu ya. Jadi kalau saya share banyak-banyak, mabuk kalau. Kalau nunggu saya kelamaan, misalnya, saya cari sendirilah, nunggu ibu baginya lama ya silahkan. Paham kan ini?
Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya belum ada. Ya, dicoba dulu nanti ya, coba dipahami. Bu, kalau untuk jurnal datanya harus banyak ya? Enggak lah, cari data yang dikit aja, simpel. Ya, cuma jangan data yang cuma 3 atau 4, malu pula kamu ya, kayak tugas biasa gitu kan. Banyak data di internet tuh banyak, pakai Google Scholar nyarinya. Nah, sudah dapat ini kromosom terpilih. Nah, kita pakai kawin silang nih. Ini kan katanya kawin silang kromosom kedua dan kelima. Kok ngambilnya kedua dan kelima? Ya ini kan 2 dan 5. Nih, 2 dan 5. Jadi 2 dan 5. Sorry. Nah, ini dibuat lagi kan. Tulis kromosom yang X2 sama X5. Nah, kita kawin silang. Pakai bilangan acak dulu nih, kan 1 sampai 16. Sorry, bilangan acaknya dari sini. Nah, di random. Random between 1 sampai 16. Katanya acak antara 1 sampai 16, 11. Jadi bukan kita tebak-tebak aja, memang dia acak dari Excel. Ini sudah, makanya saya sengaja tampilkan di slide biar kamu bisa tahu cara nyari acaknya ini sintak. Random between. Jangan suka-suka kita 8 aja lah, 6 aja lah. Nah, kalau 11 berarti itu yang ke 11. Di sini suruh tukarnya di 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini mulai dari 11 yang ditukar. Pas pula posisi setelah 11 itu 0 semua, jadi tidak masalah dia tukar. Dia biasa aja. Nah, dari tukar, tadi 2 dengan 5 ya, sorry ya, 2 dengan 5. Sekarang 5 dengan 7. Lupa, sorry. Ini 2 dengan 5 tadi udah sepasang nih. Nah, sekarang 7 dengan 9, nanti 12 dengan 13, 15 dengan 16. Biasanya dia yang terpilih akan selalu berpasangan. Nah, ini 7 dengan 9. Gennya mana ya? Bilang acak 1 sampai 16 yang mau ditukar. Di random nih, dapatnya 6 nih. Berarti posisinya sampai 6 yang ditukar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ketiganya 12 dan 13 kan? Di random, randomnya dapatnya berapa satu? Jadi yang pertama aja nih yang di random. Yang belakangnya mantap. Yang kita tukar tuh kan yang belakangnya. Pasangan terakhir berapa? 15 dengan 16. Nah, 9. Berarti 9-nya. Nah, ini 15, 16. 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Nah, ini yang di random. Sama ya posisinya. Kebetulan enak kalau bilangannya binar, enak. Tukernya mantap ini. Mau atas jadi bawah, bawah jadi atas, tetap dia. Udah, nah dapat kawin silang, disalin lagi di sini hasilnya. Udah disalin, sudah. Gen mengalami mutasi jika nilainya randomnya lebih kecil dari probabilitas dengan cara membandingkan, ya kan? Nih, probabilitas kita pakai berapa? 0,01, boleh dipakai nih. Ah, ini random. Random. Tadi kan 16 kali 16 tuh datanya tadi. Nah, ini 16 kali 16. Kalau nggak pakai ini repot banget kita nyusunnya. Karena probabilitas yang dipakai 0,01, maka cari yang lebih kecil dari 0,01. Makanya yang saya buat dengan warna highlight kuning. Ambil angka yang lebih kecil dari 0,01. Ini dibilang nih, nilai acak random dibangun dengan banyaknya gen. Ya kan? Tadi 16 kali 16, 256. Tadi kan angkanya 256 nih. Proses mutasi menggunakan mutasi biner. Jika gen bernilai 0, maka jadi 1. 1 makanya jadi 0. Oke, yang tadi warna kuning itu berarti gen tersebut mengalami mutasi karena nilainya lebih kecil daripada nilai probabilitas. Jadi yang mengalami mutasi adalah ini gen. Ini kan gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 pada kromosom ke-5. Ini kromosom kan 16 ya.
Ini gen kedua, ini kan gen 1, ini gen kedua pada kromosom ke-10. Nih. Jadi yang kolomnya namanya gen, yang barisnya namanya kromosom. Nah ini, tadi kan katanya 4 ya, gen keempat pada kromosom kelima. Nah ini, gen keempat pada kromosom kelima. Ini mutasi nih, 01. Jadi dia nanti dimutasi jadinya 1, 0. Nolnya berubah 0 kan? Gen keempat nih, 1, 2, 3, 4. Sorry, gen keempat 0 kan? 0 ini akan berubah jadi 1, sedangkan yang lainnya mantap. Gen ke-15 pada kromosom ke-8. Nih, gen ke-15 nih. Ini gen ke-15 pada kromosom ke-8. Satu akan berubah jadi 0. Sudah mutasi apa? Ini hasil mutasinya disalin lagi. Yang tidak berubah disalin tetap kayak biasa. Yang berubah disalin dengan hasil mutasi yang baru. Sudah dilakukan terus sampai kapan nanti? Sampai kita ngitung nilai fitnessnya. Ini nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya nih ya, kali jarak tadi. Ini 0 ya. Yang jarak-jaraknya tadi tuh, saya lupa. Totalnya ini. Sampai sini. Pakai Excel aja semua main kerja ini. Manual gawat. Ini nilai fitnessnya nih. Kan udah dapet nih dari salin rapi-rapi nih nilai fitnessnya. Terakhir nih. Kan tadi kan satu. Satu tadi TPS apa namanya udah muncul. Tapi sampai situ. Sampai kan? Ini baru generasi ke-1. Sampai nanti nilai fitnessnya ini tidak akan ada, sampai tidak bisa mutasi lagi, tidak ada perubahan. Sampai situ. Nah, pertanyaan enggak? Genetikanya itulah belajar genetika. Ada pertanyaan tak? Ada yang perlu saya ulang kah? Daftar hadir elektronik silakan diisi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja. Sudah. Ini saya share contoh skripsi mahasiswa saya yang aku ya. Jadi saya cari dulu yang genetika. Ini yang ketemu dulu. Masuk nggak? Ada kan di WA ya. Kalau mau lihat kerja. Saya share semua. Yang algoritma genetika sama aku. Udah cukup ya kalau nggak ada hari ini.